three, four. Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya, kita ketemu lagi ya di segmen Sepekan Arsenal, segmen dimana saya akan merangkum berita-berita Arsenal selama sepekan terakhir ini, dengan harapan teman-teman bisa selalu update dengan berita-berita Arsenal tanpa harus cari beritanya ke sana kemari ya. Dan seperti biasa, sumber beritanya saya tulis di kolom deskripsi. Dan ada juga untuk bagian chapter ya. Jadi teman-teman di sebelah sini nih ya, harusnya ada chapternya. Jadi teman-teman bisa lompat mau ke berita manapun yang teman-teman mau langsung dengarkan gitu ya. Nggak harus satu-satu gitu ya. Oke, untuk sepekan Arsenal pekan ini agak telat dikit ya. Mohon maaf, karena kemarin kan pertandingan IPL Boxing Day ini hari Sabtu dini hari. Jadi saya nggak sempat untuk rekaman sepekan Arsenal. Jadi sepekan Arsenal kita minggu ini jatuhnya di hari Minggu ya. Gitu. Telat dikit nggak apa-apa ya. Oke, tidak berlama-lama kita langsung masuk ya. Ini ke berita yang pertama. Oke, berita yang pertama ini untuk hasil pertandingan ya. Di awal, bukan di awal sih ya, di akhir pekan yang lalu ya. Ini Arsenal berhasil menang di kandang Crystal Palace 1-5 ya. Dan ini bisa dibilang Jesus menghilangkan kutukan jersey ketiga ya, dimana biasanya kalau kita pakai jersey ketiga nih biasanya kalah. Kalaupun menangnya susah dan menang tipis gitu ya. Jadi menang sulit gitu. Jadi ya ini dengan bisa 1-5 ini kemenangan yang menurut saya eh cukup nyaman lah ya ini, dan dimana Jesus bisa brace ya 2 gol. Dan ya ini menurut saya pertandingan yang cukup seru lah ya gitu. Dan eh bisa menang nyaman lah kalau mau dibilang gitu ya. Teman-teman kalau mau lihat review saya secara lebih detail bisa lihat videonya ya. Udah ada videonya ini gitu ya. Next juga ya, ini hasil pertandingan juga yang baru terjadi kemarin ya dini hari, di mana ya ini Arsenal bisa menang 1-0 melawan Ipswich Town. Dan ya pertandingan yang rada membosankan ya kali ini, karena Ipswich juga bermain full bertahan. Arsenal juga tampak agak kesulitan untuk menciptakan peluang ya, karena di sini kita bermain tanpa Bukayo Saka, dan lalu Martinelli bermain di sisi sebelah kanan. Jadi ya ini pertandingan yang mungkin di sini ada adaptasi di mana Arsenal sayap kanannya ini sedang beradaptasi gitu ya tanpa Bukayo Saka gitu. Ya, teman-teman sekali lagi juga review saya sudah ada ya, silakan ditonton untuk review pertandingan ini gitu ya. Dan dengan kemenangan ini Arsenal ada di peringkat 2 klasemen IPL ya, sementara dengan selisih 6 poin dari pemuncak klasemen saat ini Liverpool gitu ya. Jadi selisih 6 poin, tapi mereka juga masih punya satu pertandingan yang belum dilakukan ya, yang waktu itu melawan Everton mereka kan ditunda karena ada badai gitu ya. Ini sekali lagi videonya sudah ada, teman-teman kalau mau lihat review lengkapnya silakan tonton videonya ya. Oke. Next, nah ini ya ini untuk Santi Cazorla ya. Kemarin jadi pada saat pertandingan ini juga ya, pertandingan melawan eh pertandingan ini Cazorla kemarin pulang ya ke Arsenal. Ya ini melawan Ipswich, sorry. Ya, pertandingan melawan Ipswich tahun ini Santi Cazorla ini pulang ke Arsenal ya, ini untuk melakukan wawancara lah, jadi bintang tamu di acara live-nya Arsenal. Jadi setiap kali sebelum pertandingan Arsenal saat ini nih ada pertandingan kandang ya. Jadi setiap kali sebelum pertandingan kandang ini Arsenal selalu ada live
judul acaranya di YouTube itu Live from N5 ya. Nah ini Santi Cazorla kemarin pulang ini sebagai bintang tamu di acara tersebut gitu. Nah ini ditanya apakah akan kembali ke Arsenal dengan kapasitas sebagai mungkin staf kepelatihan gitu ya. Santi Cazorla sih bilang bahwa ya saat ini masih apa ya, berkonsentrasi lah ya untuk klubnya saat ini. Sebentar, klubnya apa sih? Real, sorry sorry saya lupa nama klubnya. Saya buka dulu. Ya 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 ya. Ya nantilah ini. Real Oviedo ya, Real Oviedo ya. Jadi saat ini dia lebih sedang berkonsentrasi dengan Real Oviedo yang ya lagi dalam banyak pertandingan terutama untuk playoff ya ini. Jadi di situ yang dia bilang. Jadi saat ini dia lebih berkonsentrasi untuk Real Oviedo dan ya memang cukup kenal dengan Arteta, sempat bermain bersama gitu ya. Arteta sendiri juga penuh pujian kepada Cazorla yang katanya punya energi dan pengalaman yang kalau nanti jadi pelatih ini bisa membawa banyak pengalamannya ini ya kepada anak-anak asuhnya gitu. Apakah Cazorla akan pulang ke Arsenal ya? Kita nantikan lah nanti ke depan ya. Saya rasa ini di Arsenal ini memang bagi para pemain yang berprestasi pintunya selalu terbuka ya untuk pulang menjadi anggota staf kepelatihan di Arsenal ini gitu ya. Kita tunggu nanti perkembangannya. Yang pasti Cazorla saat ini masih ingin menikmati masa-masa sebagai pemain ya. Jadi Cazorla saat ini masih aktif sebagai pemain dan dia memang bilang masih ingin menikmati masa karirnya di tahun-tahun akhirnya ini sebagai pemain. Ya mungkin masih tersisa 1-2 tahun lagi lah bagi dia sebagai pemain ya gitu. Ya, next berita selanjutnya. Nah, ini ya tadi kalau dibilang Jesus menghilangkan kutukan jersey ketiga, mungkin ini adalah termasuk kutukan jersey ketiga yang terjadi ya pada pertandingan melawan Crystal Palace kemarin. Di mana ini Saka ya teman-teman tahu ya ini saat ini sedang mengalami cedera hamstring. Ini ternyata membutuhkan untuk dilakukan operasi otot hamstring ya. Dan dari berita yang saya baca ini kabarnya katanya ini otot hamstringnya ini lepas sama sekali dari tulang gitu. Jadi butuh dilakukan operasi dan kabarnya ini minimal butuh waktu sekitar 2 bulan untuk pemulihan minimal ya. Jadi 2 bulan ini adalah minimal. Beberapa berita yang lain ini bahkan mengatakan 6 bulan gitu. Jadi ya mungkin bisa dibilang waktu pemulihannya antara 2 sampai 6 bulan lah ya. Ya kita harapkan sih bisa segera kembali ya. Jangan terlalu lama juga. Ya karena memang termasuk salah satu orang yang apa ya, Saka ini membuat kesempatan jadi bagi para pemain depan kita ya yang bikin sebagai pembuka pencipta kesempatan di Arsenal dari sisi kanan gini ya. Bersama Odegaard ini di sisi kanan ini memang menciptakan peluang-peluang gol dan ya tanpa Saka ini memang pasti Arsenal akan perlu melakukan adaptasi ya. Saya tidak bilang akan kesulitan, tapi yang pasti perlu melakukan adaptasi. Dan ya untuk saat ini yang saya lihat ya dari pemain yang ada, mungkin untuk sayap kanan ini kemungkinan besar akan diisi oleh Martinelli dan Nwaneri gitu ya. Karena Raheem Sterling juga ikutan cedera lagi gitu ya. Cedera lutut untuk 2 sampai 6 minggu ke depan gitu. Jadi ini menurut saya memang masalah kita musim ini ya, dimana pada saat pemain cedera, pemain cadangan yang mengisi posisi itu juga ikutan cedera gitu loh. Jadi bukan badai cedera di mana cederanya banyak gitu ya. Ya ada juga sih masa-masa kita kemarin untuk cederanya banyak, tapi lebih di mana
pada saat pemain inti kita cedera, pemain cadangannya ikutan cedera. Inilah yang menjadi masalah kita musim ini ya, gitu. Nah, ini ya kita harapkan sih semoga Saka lekas sembuh ya dan segera bisa bermain kembali bagi Arsenal gitu ya. Next ini kita masuk ke ya ini untuk rumor pemain ya, rumor pemain ini karena kita sudah tinggal berapa hari lagi masuk ke jendela transfer musim dingin ya, dan ya ini salah satu berita yang kabarnya akan diincar juga oleh Arsenal. Sebenarnya bukan diincar, lebih ke ditawarkan kepada Arsenal ya. Ini jadi Randal Kolo Muani ini yang saat ini dipastikan akan keluar dari PSG. Arsenal salah satu klub yang ditawarkan ini ya untuk Randal Kolo Muani kabarnya. Namun ini ada aturan loan ya yang menurut saya bisa menghambat Arsenal. Ini saya juga kurang begitu paham untuk aturannya, tapi intinya yang saya baca saat ini tuh untuk EPL. Jadi untuk pinjam pemain ini ada maksimal itu 2 pemain. Jadi saya juga cek saat ini di EPL tidak ada klub yang pinjam pemainnya lebih dari 2 gitu kan. Dan Arsenal saat ini sudah pinjam 2 pemain gitu. Jadi ada Neto sebagai penjaga gawang, lalu juga ada Raheem Sterling gitu kan. Nah, ini pinjaman ini kabarnya ini nggak boleh lebih dari 2. Jadi kalau kita mau pinjam Kolo Muani, salah satu harus diputuskan ya. Jadi untuk kontrak peminjamannya harus diputus gitu loh. Dan mutus kontrak peminjaman ini nggak bisa sembarangan juga gitu. Jadi harus ada dari kedua klub harus sepakat untuk pemutusan kontrak peminjamannya gitu. Nah, ini yang menurut saya akan kesulitan. Kenapa? Karena kalau Neto yang kita putus, kita nggak punya kiper cadangan gitu. Tapi kalau Raheem Sterling menurut saya Chelsea yang nggak bakal mau untuk pemutusan kontraknya ya, karena mereka juga nggak kepake di sana gitu loh, dan mereka berharap Sterling di Arsenal bisa bermain bagus dan bisa nanti dipakai oleh mereka untuk ya iklan pemasarannya lah gitu. Jadi dengan bermain bagus di Arsenal diharapkan bisa dijual musim depan gitu. Nah, dan kalaupun enggak, paling enggak mengurangi beban gaji. Jadi kalau saat ini dikembalikan gitu kan, saya rasa Chelsea-nya yang nggak mau gitu. Jadi ini mungkin satu problem ya untuk Kolo Muani ini, karena Kolo Muani ini kalaupun kita datangkan ya ini untuk tadi menggantikan Saka ya. Jadi untuk posisi sayap kanan, jadi ya ini sesuatu yang kita butuhkan juga. Cuman nggak bisa pinjem dulu nih gitu. Apakah Arsenal kalau beli dananya ada gitu ya? Ini yang perlu kita pertimbangkan juga. Dan kalaupun ada, apakah ini bisa aman untuk FFP gitu? Itu ya yang jadi problem. Ini yang ya kita tunggu lah ya, ini perkembangannya gimana. Cuman apakah aturan loan ini juga bisa tadi ya lebih dari 2 pemain, ini masih perlu kita tunggu nanti ya bagaimana perkembangannya di jendela transfer musim dingin besok gitu. Ya ini ya untuk Randal Kolo Muani. Next berita selanjutnya ini yang agak mengejutkan juga ya dari saya, ini Arsenal sedang menyiapkan penawaran untuk Leandro Bray ya kepada Boca Juniors. Jadi ini adalah pemain Argentina gitu yang saat ini juga bermain bagi timnas Argentina gitu kan. Salah satu pemain yang kemarin turun di Olimpiade Prancis ya dan bermain cukup bagus gitu, dan sudah lama kabarnya Arsenal ini scouting gitu. Pemain ini usianya 22 tahun dan ya ini kalau kita datangkan ini akan menjadi pesaing bagi David Raya ya, karena saat ini kita tidak ada pesaing buat David Raya gitu. Jadi ini menurut saya memang penting bagi kita punya apa ya, kiper kedua yang levelnya nggak jauh berbeda lah ya dengan kiper pertama kita gitu. Dan ini Leandro Bray kabarnya ini juga menjadi kiper yang digadang-gadang akan menjadi kiper timnas Argentina ke depannya
gitu ya, untuk menggantikan siapa, si kipernya Argentina saat ini. Itulah ya, jadi saya rasa ini eh, menjadi penting ya bagi Arsenal untuk punya kiper kedua yang levelnya nggak terlalu jauh dengan David Raya. Jadi ya ini kalaupun dibeli oleh Arsenal, kabarnya ini tidak akan langsung didatangkan di jendela transfer musim dingin besok, tapi akan dipinjamkan kembali dulu kepada Boca Juniors sampai dengan Juli ya. Jadi sampai dengan musim ini berakhir baru nanti didatangkan oleh Arsenal ke London gitu. Jadi tidak langsung dibawa di jendela transfer musim dingin ini, tapi dipinjamkan dulu baru nanti musim panas didatangkan ke Arsenal gitu. Nah ini saya rasa ini kalau benar ya satu hal yang penting ya. Sekali lagi karena kita tidak punya kiper kedua ya. Arsenal saat ini tidak punya kiper kedua. Kiper kedua kita pinjam itu Neto tadi ya. Ya ini kita tunggu sih perkembangannya. Yang pasti ini kabarnya siap untuk dibayar apa ya, sedang dinegosiasikan lah ini ya penawarannya gitu. Oke, next berita selanjutnya ini berita terakhir kita ya untuk sepekan Arsenal kita. Ini Arsenal saat ini sedang dalam pembicaraan intens untuk memberikan kontrak profesional pertama ya. Ini untuk Aiden Heaven. Ini adalah pemain akademi kita yang saat ini berusia 18 tahun ya, dan ini memang Arsenal ingin segera mengikat Aiden Heaven ini untuk jangka panjang gitu. Dan kabarnya sih ini dari pemberitaan yang terbaru ini memang sedang dikejar oleh Arsenal untuk segera dibereskan gitu ya. Eh ada juga yang mengatakan bahwa untuk penawaran pertama ini sudah ditolak kabarnya katanya. Ya, tapi yang pasti dari Arsenal ingin segera membereskan, dan banyak klub-klub dari Serie A ya, Juventus dan Napoli ini kabarnya juga sedang memantau perkembangan kontrak Aiden Heaven gitu kan. Liverpool sendiri juga katanya sedang melirik ini Aiden Heaven ya. eh yang pasti sih ini kalau misalkan tidak bisa terikat kontrak gitu ya, dan akhirnya pergi ke klub lain gitu, Arsenal itu hanya bisa mendapatkan kayak kompensasi biaya pelatihan gitu ya, biaya akademinya itu yang bisa diminta kompensasinya, jadi juga bukan biaya transfer gitu. Nah ini yang menurut saya juga penting ya bagi Arsenal ini untuk Aiden Heaven bisa segera terikat kontrak, dan ya ini memang pemain center back ya, ini pemain bertahan yang kita juga perlu untuk, ya sebenarnya sih kalau center back kita juga udah lumayan banyak ya, tapi yang benar-benar murni center back kan saat ini cuman ada Gabriel dan Saliba ya. Lalu juga Kiwior gitu. Nah, ini yang menurut saya penting lah ini untuk segera mengikat Aiden Heaven ya ke depannya, eh supaya bisa memang berkomitmen bagi Arsenal jangka panjang gitu ya. Ini kita doakan bagi eh, tim negosiasinya Arsenal ya, semoga bisa segera beres lah ya ini untuk Aiden Heaven. Ya, itu sih untuk berita sepekan Arsenal kita pekan ini ya. Eh, Tadi untuk berita transfer dan juga pemain, ya ini yang terbaru. Saya kalau teman-teman mungkin merasa ada yang kurang untuk berita-beritanya, boleh tulis di kolom komentar ya. Mungkin saya ada berita yang kelewatan, boleh silakan tulis di kolom komentar, dan mungkin teman-teman punya pendapat tentang berita-berita tadi semua, silakan juga boleh tulis di kolom komentar. Nah, itu aja ya berita sepekan Arsenal kita minggu ini. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah like, share, dan subscribe. Kita sedang mengejar untuk 1000 subscriber, dan kalau nanti ada berita-berita terbaru, saya pasti juga akan segera update lagi ya di community post. Itu aja dari saya, terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya ya.